Shalom Bapak Ibu Saudara pencinta siaran Mutiara Iman Kristen dari Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Hari ini sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau mengajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 37 ayat 28 yang berbunyi demikian. Ketika saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian ia dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita belajar dari kisah Yusuf. Tentu kita semua ingat tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Terpikir oleh kita mengapa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya? Ada 4 alasan di sini yang saya petik, yaitu yang pertama, Yusuf dikasihi ayahnya lebih dari saudara-saudaranya. Yang kedua, mimpi-mimpi Yusuf yang menggambarkan bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia. Yang berikutnya, Yakub membelikan Yusuf jubah yang maha indah. Dan yang terakhir adalah pengaduan Yusuf tentang mereka kepada ayahnya. Karena hal di atas, saat ada kesempatan saudara-saudaranya menangkap Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam sumur kosong. Di sana atas usul Yehuda, karena hal di atas saat ada kesempatan datang, mereka menangkap Yusuf, memasukkan ke dalam sumur kosong. Atas usul Yehuda, Yusuf dijual kepada orang Ismail. Yusuf tidak berdaya. Yusuf pasrah. Yusuf berserah kepada Tuhan. Dan ketika dijual kepada orang Ismail, dengan orang Ismail ini dibawa ke Mesir. Di Mesir Yusuf dijual dan dibeli oleh Potifar. Saat Yusuf di rumah Potifar, Yusuf tunduk kepada Potifar. Dia menjadi hamba Potifar selama kurang lebih 10 tahun. Mungkin dari pekerjaan kasar, pekerjaan ini dan itu, dalam jangka waktu lama dilihatnya Yusuf bertanggung jawab. Lalu Yusuf diangkat oleh Potifar menjadi kepala keluarga yang menangani semua urusan rumah tangga di rumah Potifar. Yusuf diangkat menjadi kepala rumah tangga yang mengatur segala pekerjaan pelayan yang ada di rumah Potifar. Dan Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Cobaan Yusuf tidak hanya sampai di situ. Yusuf dituduh oleh istri Potifar
dan dengan tuduhan keliru dia dimasukkan ke dalam penjara. Lagi-lagi Yusuf tidak berdaya. Namun demikian Yusuf melakukan yang terbaik di penjara, sehingga ia dipercayakan oleh pemimpin penjara atau kepala penjara untuk memimpin para tahanan. Di sana pun Tuhan menyertai Yusuf. Pada saat di penjara, Yusuf bertemu dengan kepala juru minum dan kepala juru roti raja. Dan mereka menceritakan mimpi mereka. 3 hari berikutnya, kepala juru minum raja itu diangkat kembali kepada kedudukannya, sedang juru roti diangkat di tiang gantungan. Dan akhirnya melalui informasi juru minum raja, Yusuf dipanggil oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpinya. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf menjadi orang kedua atau perdana menteri di tanah Mesir. Dari kisah ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saat Yusuf tak berdaya menentukan nasibnya, dia taat kepada pemimpinnya. Di rumah Potifar, dia mengikuti pekerjaan, petunjuk, arahan yang diberikan oleh Potifar sampai ia memimpin pelayan-pelayannya yang lain. Yang kedua, meskipun Yusuf mendapat tuduhan yang keliru oleh istri Potifar dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf tetap sabar. Dan di dalam penjara pun Yusuf melayani orang-orang yang ada di penjara. Yang ketiga, tidak seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Yang keempat, yang penting yang harus kita lakukan adalah kita taat dan tunduk kepada pemimpin kita, terlebih kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang dalam bangku pendidikan, mari kita taat kepada aturan sekolah, kepada guru, kepada orang tua, kepada aturan yang ada di kampus, dan kita tetap semangat karena melalui hal ini Tuhan menyiapkan masa depan kita. Bagi saudara-saudara yang sedang bekerja, merintis karir, taatlah kepada pemimpin kita, kreatif, karena inilah jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita dan bagi keluarga kita. Mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh dan tetap takut akan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau berjalan bersama Engkau. Tuntun kami ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan hari ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencinta siaran Mutiara Iman Kristen Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai di sinilah firman Tuhan. Kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Shalom.